Bu Mala adalah seorang ibu-ibu yang belum lama memutuskan bekerja jadi seorang pemandi jenazah di komplek tempat ia tinggal. Ya ampun, ternyata ibu itu masak di dapur toh. Bapak itu nyariin loh dari tadi kemana-mana. Lah, ibu mah emang masak di dapur Pak dari tadi. Tapi emangnya kenapa? Bapak tumben banget nyari ibu sampai segitunya. Bapak itu cuma mau nyanyain aja sih. Emang bener ibu itu mutusin untuk kerja jadi pemandi jenazah di komplek kita ini? Iya Pak, bener. Emangnya kenapa? Ibu kok nggak bilang-bilang dulu sih buat keputusan kayak gitu? Lagian ya Bu, bekerja sebagai pemandi jenazah itu bukan hal yang mudah loh. Iya Pak, ibu tahu kok kalau pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Dan ibu tuh bukannya nggak mau bilang sama bapak. Cuma dari kemarin kan bapak sibuk. Jadi ya ibu mutusin gitu untuk ngasih taunya ketika bapak udah nggak sibuk. Bu, walaupun bapak sibuk ya tinggal bilang aja. Dan seharusnya ibu itu minta saran bapak dulu. Habisnya kemarin juga ibu dimintain tolong loh Pak sama Pak Kades dan juga ibu-ibu yang ada di komplek ini. Katanya kan tukang pemandi jenazah di komplek ini tuh udah tua dan mutusin untuk pensiun. Ibu kan bisa nolak, masa iya ibu itu langsung nerima gitu aja sih? Hehehe, ibu langsung terima Pak. Soalnya ibu ditawarin gaji yang besar sama Pak Kades. Pantesan aja ibu langsung nerima, ternyata gara-gara gajinya itu besar. Betul banget Pak. Oh iya Pak, ini masakannya udah matang. Bapak mau makan dulu nggak? Yuk kita makan bareng-bareng. Wah, pas banget, bapak lapar banget nih. Yuklah, gas kita makan bareng-bareng. Nanti kita lanjutin ya pembicaraan tentang ini. Soalnya bapak ngerasa nggak setuju ibu itu bekerja jadi pemandi jenazah. Iya Pak, siap. Setelah selesai makan, alhamdulillah kenyang juga akhirnya. Enak banget Bu masakan ibu hari ini. Bapak sampai nambah berkali-kali loh. Oh, jadi maksud bapak biasanya masakan ibu nggak enak gitu? Ya nggak gitu Bu, masakan ibu itu tiap hari enak loh. Cuma hari ini aja enak banget. Halah, bapak ini alasan aja. Pak, ibu mau ngangkat telepon dulu ya dari Bu Ratih. Ini tiba-tiba Bu Ratih nelpon. Ya padahal bapak kan mau ngelanjutin obrolan tadi Bu. Nanti aja kan bisa Pak. Ya udah ya, ibu mau ngangkat telepon dulu. Assalamualaikum Bu Ratih. Waalaikumsalam Bu Mala. Duh, mohon maaf banget ya Bu. Saya nelponnya tiba-tiba. Iya Bu Ratih, nggak apa-apa kok. Memangnya kenapa Bu Ratih? Nelpon saya, ada urusan apa? Ini nih Bu, saya tadi disuruh sama kepala desa untuk manggil ibu. Nanti ibu biar langsung ke tempat pemandian jenazah untuk latihan. Kemarin kan ibu sudah menyanggupi tuh untuk jadi pemandi jenazah di komplek ini. Jadi mulai besok ibu harus rajin latihan. Dan juga mulai belajar tentang bagaimana memandikan jenazah yang baik. Walah, iya ya Bu Ratih. Tapi nanti saya mau cuci piring dulu, boleh nggak? Soalnya kebetulan tadi habis makan dan cucian piring lagi numpuk. Ya boleh toh Bu Mala, ibu juga boleh kok beres-beres rumah dulu. Tapi kalau sudah selesai, baru deh ibu datang ke sini. Tapi jangan lupa ya Bu, sebelum datang ke sini harus konfirmasi dulu ke saya. Soalnya nanti saya bakal ngajarin ibu untuk memandikan jenazah. Wah, alhamdulillah kalau Bu Ratih yang ngajarin saya. Kirain pemandi jenazah yang udah pensiun itu yang bakal ngajarin saya. Enggak dong Bu, kebetulan saya itu dulu pernah jadi tukang pemandi jenazah juga. Cuma kan sekarang saya udah ada kerjaan lain. Makanya deh saya nolak pas ditawarin sama Pak Kades. Dan alhamdulillah ibu yang bersedia. Lalu saya pun diamanahi untuk ngajarin ibu. Udah ya Bu, kalau gitu saya tutup dulu teleponnya. Jangan lupa nanti konfirmasi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mala pun kemudian beres-beres rumah dulu. Setelah selesai ia pun segera bersiap-siap untuk pergi ke tempat pemandian jenazah. Assalamualaikum Bu Ratih. Waalaikumsalam. Ya ampun, Bu Mala udah sampai. Sini Bu, langsung saya ajarin gimana cara memandikan jenazah yang benar. Oh iya Bu Mala, nanti saya kasih catatan ya tentang tahapan-tahapan dalam memandikan jenazah. Untuk sekarang Bu Mala bisa perhatikan saya memandikan replika jenazah ini. Oh alah, iya ya Bu Ratih, siap, saya akan perhatikan. Baiklah kalau begitu, saya mulai ya. Gimana Bu, sudah paham belum gimana cara memandikan jenazah sesuai dengan yang saya contohkan tadi? Alhamdulillah saya sudah paham kok Bu Ratih.
Tapi ya mungkin saya agak lupa gitu Bu, soal tahapan-tahapan yang harus berurutan. Nah makanya itu Bu, nanti saya bakal kasih catatan tentang urutan setiap tahapan-tahapan dalam memandikan jenazah. Tapi saya baru ingat Bu, saya itu kelupaan bawa catatan itu. Kalau nanti saya ngirimnya dalam bentuk file gimana Bu, di WA? Boleh-boleh Bu Ratih, yang penting nanti bisa saya baca. Kalau begitu tunggu sebentar ya Bu, saya kirimkan dulu lewat WA. Tak lama kemudian Pak Kades datang. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak Kades. Waalaikumsalam Pak Kades. Wah kebetulan banget Pak, saya barusan aja selesai ngajarin Bu Mala mandiin jenazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana Bu Mala? Sudah paham kan gimana cara memandikan jenazah yang benar? Alhamdulillah sudah kok Pak, cuma tinggal ngingat urutan dari setiap tahapan-tahapan memandikan jenazahnya. Nah catatan tentang urutan itu barusan aja dikirim sama Bu Ratih. Syukurlah kalau begitu, dipelajari lagi dengan benar ya Bu, dan jangan sampai lupa. Soalnya pekerjaan memandikan jenazah itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kan kita itu harus mengikuti syariat Islam. Iya Pak Kades, siap, saya akan mempelajarinya dengan baik dan tidak akan ada yang terlupakan. Bagus, bagus, bagus. Nanti kalau ibu itu sudah benar-benar mahir memandikan jenazah, ibu langsung konfirmasi ya ke saya dan juga Bu Ratih ya. Iya Bu, betul banget apa yang dibilang sama Pak Kades. Iya ya Pak Kades dan Bu Ratih. Kalau begitu, mari Bu Ratih dan Bu Mala saya traktir makan hari ini. Wah, yang benar nih Pak Kades. Ya bener toh, ayo langsung aja kita gas ke tempat makanan yang enak. Terus saya traktir kalian berdua. Kalau saya mah ditraktir nggak pernah nolak. Gaslah Pak, Bu. Semuanya sebentar. Saya mau ngangkat telepon suami saya dulu, boleh nggak? Ya boleh toh Bu Mala. Silakan, silakan. Terima kasih ya Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Ada apa toh jam segini nelpon Ibu? Ibu ini pergi kemana loh? Kok gak bilang-bilang sama bapak? Kan tadi ibu itu di rumah masih beres-beres deh. Habis teleponan sama Bu Ratih. Ini Pak, Ibu itu ada di tempat pemandian jenazah. Tadi Ibu diajarin cara mandiin jenazah yang benar dan baik sama Bu Ratih. Dan tadi kan Bapak lagi asik tidur. Jadi Ibu gak enak lah mau bangunin Bapak. Makanya deh Ibu langsung pergi. Ya ampun, ibu ini kebiasaan banget sih. Walaupun bapak tidur atau sibuk yang lainnya, ya nggak apa-apa Bu, bangunin aja dan minta izin. Kalau kayak gini kan bapak jadi khawatir ibu itu pergi kemana. Iya ya Pak, Ibu minta maaf ya. Ya udah Pak, Ibu tutup dulu ya teleponnya. Soalnya Ibu sama Bu Ratih mau ditraktir makan sama Pak Kades. Wih enak banget. Nanti jangan lupa bungkusin buat bapak ya. Iya, kalau Ibu nggak lupa. Ya udah ya Ibu tutup dulu. Assalamualaikum. Beberapa hari kemudian terdengar pemberitahuan dari toa masjid jika salah seorang warga telah meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Iya Pak, bener banget. Ya ampun, Ibu nggak nyangka deh Bu Ijah secepat ini meninggalnya. Padahal kan kemarin itu Ibu baru ketemu dan ngobrol-ngobrol sama Bu Ijah. Iya Bu, itulah namanya umur gak ada yang tahu. Iya sih Pak, berarti Ibu itu harus segera datang ya Pak ke tempat pemandian jenazah untuk memandikan jenazah Bu Ijah. Iya Bu, bener banget. Sekarang kan ibu itu kerja sebagai pemandi jenazah. Tapi bentar-bentar, emangnya ibu itu udah benar-benar paham gimana cara memandikan jenazah yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam? Alhamdulillah udah kok Pak. Dari pertama kali diajarin sebenarnya Ibu udah paham. Cuma Ibu perlu belajar urutannya supaya tetap ingat. Kalau sekarang mal Ibu udah ingat semua dan paham banget. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ayo Bu, bapak enterin ke tempat pemandian jenazah. Nanti bapak juga mau sekalian bantu-bantu di pemakaman Bu Ijah. Iya Pak, tapi sebentar ya, Ibu mau ganti baju dulu. Iya, bapak itu juga mau ganti baju dulu deh. Kalau gitu cariin baju buat bapak ganti baju ya Bu, sekalian. Ya ampun, Bapak nih ikut-ikut aja. Ya udah sebentar, Ibu ganti baju dulu, abis itu Ibu cariin baju ganti buat Bapak. Oke deh Bu, terima kasih banyak. Setelah ganti baju, Bu Mala dan Pak Ahmad pun pergi ke tempat pemandian jenazah. Bu Mala pun langsung memandikan jenazahnya Bu Ijah. Namun, Astagfirullah, ini kok jenazah Bu Ijah bau busuk banget ya? Perasaan kayaknya meninggalnya juga belum lama, baru semalam kan ya? Kok bau busuknya udah kayak bangkai yang berminggu-minggu itu ya? Duh ya ampun, kalau kayak gini aku jadi pengen muntah. Gila, mana ternyata Bu Ijah punya tompel di perutnya besar banget. Ih, mana tompelnya bikin jijik lagi. Sial banget sih aku. Pertama kali mandiin jenazah,
Jenazah yang dimandiin modelan kayak begini, udah bau busuk, ada tompel besar lagi di perut. Duh ya ampun, bau banget sumpah nggak tahan. Mana ini harus ada beberapa tahapan lagi. Kalau gitu aku harus pakai masker double yang banyak nih, supaya baunya bisa berkurang dikit. Kalau enggak mana sanggup aku mandiin jenazahnya Bu Ija sampai selesai. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Duh untung aja aku nggak pingsan. Bau banget loh gila. Udah kayak bangkai yang berminggu-minggu itu busuknya. Tapi jujur aku masih nggak nyangka deh, kenapa bisa gitu ya? Jenazah Bu Ija kenapa bisa bau busuk banget? Dan ternyata Bu Ija itu punya tompel besar di perutnya. Mana bikin jijik lagi. Tiba-tiba Bu Rati datang menghampiri Bu Mala. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Bu Rati. Masya Allah, akhirnya Bu Mala bisa memandikan jenazah untuk pertama kalinya ya. Gimana Bu tadi mandiin jenazahnya? Lancar kan? Dan sudah sesuai dengan yang saya ajarkan? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Bu. Tapi jenazah Bu Ija itu bau busuk banget. Udah kayak bangkai yang busuk selama berminggu-minggu. Mana ya Bu, tadi di perutnya Bu Ija itu ada tompel besar banget, bikin jijik. Duh ya ampun, saya sampai muntah-muntah loh Bu. Akhirnya saya mutusin untuk pakai masker berlapis-lapis. Ya walaupun masih bau tapi ya lumayan lah untuk ngurangin. Astagfirullah, Bu Mala nggak boleh seperti itu. Bu Mala sama saja menyebarkan aib penyakit jenazah Bu Ija. Ya ampun Bu, nyebarin aib gimana sih? Orang saya itu kan cuma nyeritain keadaan jenazah Bu Ija ketika saya mandiin. Iya Bu, saya tahu. Tapi kan tidak baik loh Bu menceritakan keadaan jenazah yang buruk seperti itu kepada orang lain. Kita itu Bu harus menjaga privasi jenazah yang kita mandikan itu loh. Bu, kalau mau jaga privasi ya suruh jenazahnya mandi sendirilah. Bu Rati ini aneh banget sih. Udahlah, saya tuh capek dan mual banget ini perut saya gara-gara mandiin jenazah Bu Ija yang bau dan juga melihat tompelnya yang menjijikan. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya langsung pulang, Bu Mala malah mampir bertemu dengan ibu-ibu yang sedang kumpul-kumpul dan menceritakan aib jenazahnya Bu Ija. Ibu-ibu pada kumpul-kumpul di sini kenapa nih? Lagi ada acara kah atau gimana? Bu Mala, enggak nih Bu, lagi ndak ada acara apa-apa. Kita tuh cuma lagi cerita-cerita gitu tentang almarhum Bu Ija. Bu Ija itu kan dulu orangnya rapi, bersih, rajin ibadah, mana baik pula. Walah, ternyata lagi nyeritain tentang almarhum Bu Ija toh. Ibu-ibu, asal kalian tahu ya, walaupun dulu semasa hidupnya Bu Ija itu kelihatan rapih dan juga bersih, tapi ya ketika meninggal dan jenazahnya itu mau dimandiin, itu bau busuk banget. Mana ternyata di perutnya Bu Ija itu ada tompel besar Bu yang sangat menjijikan. Loh, memangnya iya Bu Mala? Bu Mala tahu dari mana? Hoax enggak itu? Saya tuh tahu lah Bu, saya ini kan yang mandiin jenazahnya Bu Ija. Walah, iya deng, Bu Mala kan sekarang kerja jadi tukang mandiin jenazah di komplek kita. Nah bener banget, makanya saya tuh bisa tahu kondisi jenazah Bu Ija. Duh ya ampun, ternyata bisa gitu ya. Padahal dulu Bu Ija itu orangnya rapih, rajin dan juga bersih. Pas meninggal kok bisa bau busuk gitu ya. Nah itu dia Bu, saya tuh sampai heran. Tapi jujur ya Bu, tompel yang ada di perutnya Bu Ija itu juga bikin jijik. Duh, saya jadi merinding bayanginnya. Tapi Bu, emangnya ndak apa-apa kalau Ibu malah nyeritain aib jenazah Bu Ija? Loh, ya nggak apa-apa toh. Saya tuh kan nggak ngefitnah. Orang saya cuma bilang kenyataan yang saya tahu dan saya lihat ketika mandiin jenazah Bu Ija. Iya juga sih. Dari itu setiap Bu Mala memandikan jenazah, dia pasti menyebarkan aib dari jenazah yang ia mandikan. Ya ampun, ini kenapa jenazah Bu Siti di bagian lehernya banyak banget gudiknya sih? Gila, mana sampai keluar belatungnya gitu. Ya ampun, bikin jijik banget sih. Aku heran deh, kenapa ya jenazah orang-orang yang aku mandiin tuh ada aja gebrakannya. Tapi ya bagus juga sih, bisa aku jadiin bahan omongan sama ibu-ibu. Hahaha. Tapi bentar-bentar, aku baru sadar ternyata jenazah Bu Siti ini nggak cuma gudikan doang. Ternyata banyak banget loh koreng-koreng yang udah kayak membusuk gitu. Ya ampun, mana keluar belatung sama nanah dan darah. Ini orang selama hidup ngapain sih? Kok bisa punya gudik dan koreng-koreng yang sampai membusuk gini? Tapi gak apa-apa, aku harus tahan. Mana tadi aku juga udah terlanjur nyanggupin kan untuk mandiin jenazahnya Bu Siti. Udahlah kalau gitu aku harus mandiin sampai selesai. Setelah memandikan jenazahnya Bu Siti,
Ya ampun, ibu habis mandiin jenazahnya Bu Siti kok kelihatan capek banget dan kayak jijik gitu mukanya, Bu. Gimana nggak capek dan jijik coba Pak? Orang jenazahnya Bu Siti itu ya penuh dengan gudik dan juga koreng-koreng yang udah membusuk. Mana keluar darah, nanah dan juga belatung. Astagfirullahaladzim, kok bisa gitu ya, Bu? Ibu juga nggak tahu lah Pak. Tuh orang tuh selama hidup ngapain aja sih? Heran Ibu. Mungkin almarhum Bu Siti itu semasa hidupnya emang punya penyakit gudik dan juga korengan. Sebaiknya ibu jangan menyebarkan aib penyakit jenazah Bu Siti ya ke orang-orang. Bu, jangan malah ngelamun dong. Maaf Pak. Ibu mau bersih-bersih dulu ya, sekalian mau mandi. Duh Pak, kok tiba-tiba badan ibu rasanya nggak enak ya? Kayak meriang gitu. Astagfirullahaladzim, ibu ini kenapa? Jangan-jangan ibu itu kecapean lagi. Beberapa minggu ini kan banyak orang yang meninggal dan ibu itu harus memandikan semua jenazah orang-orang itu. Kayaknya iya deh Pak, tapi sebenarnya beberapa minggu ini emang badan ibu tuh kurang enak gitu. Tapi sekarang kayaknya makin parah deh Pak, rasa nggak enak badannya. Dari mulai hari itu, Bu Mala mulai sakit-sakitan dan sangat aneh penyakitnya. Astagfirullahaladzim, Bu, bau badan ibu kok busuk banget sih? Udah kayak bangkai yang udah busuk berminggu-minggu tahu. Emangnya iya Pak, perasaan nggak bau tuh. Ibu juga barusan mandi lah Pak, nggak mungkin lah badan ibu bau bangkai. Beneran Bu, bau badan ibu tuh busuk banget kayak bau bangkai. Kenapa ya Pak? Ya ampun Pak, kok perut ibu rasanya aneh ya tiba-tiba? Ya ampun Pak, kok tiba-tiba ada tompel menjijikan Pak yang menempel di perut ibu? Astagfirullahaladzim, iya ya Bu, ini bikin jijik banget Bu. Ibu ini ngapain aja sih kok bisa badannya itu bau busuk dan muncul tompel di perut? Mana tompelnya menjijikan banget lagi. Ibu tuh nggak ngapa-ngapain Pak. Orang beberapa hari yang lalu ibu kan full istirahat karena kemarin-kemarin ibu nggak enak badan. Duh Pak, mana badan ibu rasanya linu semua. Dan dari kemarin tuh kayak gatel-gatel juga. Duh, muncul luka-luka dan koreng-koreng kecil lagi Pak. Ibu kok jadi kayak sarang penyakit sih? Yang gatel-gatel dan koreng-korengan lagi. Astagfirullahaladzim Bu, ini korengnya udah parah loh. Mana ada gudiknya juga lagi. Sampai bernanah gitu loh Bu. Ini udah jadi sarang penyakit beneran deh. Udahlah Bu, ayo kita langsung ke rumah sakit sebelum semuanya itu makin memburuk. Akhirnya Bu Mala pun dibawa ke rumah sakit. Namun bukannya sembuh, semua penyakitnya malah makin memburuk. Nah Ibu, saya benar-benar minta maaf ya. Saya dan para dokter yang lain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya Bu Mala. Tapi penyakitnya Bu Mala malah semakin memburuk. Anehnya itu bukan cuma 1-2 penyakit, tapi sampai 4 penyakit sekaligus. Dokter ini gimana sih? Jadi dokter kok nggak bisa ngobatin? Badan saya sakit dokter. Pak, bilangin dong sama dokternya untuk nyembuhin ibu. Iya, dokter sembuhkan penyakit istri saya dong, saya mohon. Saya tidak bisa Pak. Bu, penyakitnya sudah sangat meradang dan memburuk. Bahkan untuk koreng dan juga gudiknya itu sudah sampai membusuk, mengeluarkan darah dan juga nanah. Apalagi badan Bu Mala sangat bau seperti bangkai dan anehnya itu ada tompel di perutnya Bu Mala yang sangat menjijikan. Tapi memangnya tidak ada cara lain ya dok? Saya itu sebenarnya udah nggak kuat dokter melihat keadaan istri saya seperti itu. Ya ampun, kenapa semua penyakit yang aku alami itu seperti penyakit jenazah-jenazah yang pernah aku mandiin yang aku sebarin itu ya? Penyakit jenazah yang aku mandiin dan aku sebarin itu sekarang malah menyerang aku. Saya nggak mau tahu ya dokter. Dokter harus sembuhin saya. Saya belum mau mati dok. Ya dokter, saya dan istri saya sangat memohon. Tolonglah dokter sembuhkan penyakit istri saya. Sudah saya jelaskan ya Pak Bu, penyakit yang diderita oleh Bu Mala sudah tidak bisa disembuhkan. Bohong, dokter bohong. Sebenarnya penyakit saya masih bisa sembuh kan? Dokter aja nggak becus jadi dokter. Duh Pak, kok tubuh ibu rasanya tiba-tiba sakit banget. Tolongin ibu Pak. Dokter tolongin saya. Aduh, aku nggak tahan Pak. Tolongin. Akhirnya Bu Mala meninggal dunia. Semua aib penyakit jenazah yang pernah dimandikan dan disebarkan oleh Bu Mala malah menjangkiti Bu Mala sampai menyebabkan ia meninggal.